Perkenalkan, nama saya Arnold Sangga, NIM 2019 410118, Prodi Peternakan, UTS mata kuliah Pembangunan Masyarakat Desa. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada poin yang pertama itu tentang kajian sosial masyarakat, pedesaan, dan perkotaan. Pengertian masyarakat pedesaan. Masyarakat dan pedesaan atau dua kata yang mempunyai arti tersendiri. Untuk mendapatkan pengertian dari dua kata ini, harus diartikan terlebih dahulu kata per kata. Masyarakat diartikan golongan besar atau kecil yang terdiri beberapa manusia sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh-pengaruh satu sama lain. Masyarakat dapat juga diartikan sebagai sekumpulan manusia yang saling berinteraksi. Seorang sarjana sosiologi berasal dari Amerika Serikat mengemukakan definisi tentang desa dengan cara membuka 3 pemilihan berdasarkan pada tujuan analisis. Untuk tujuan analisis statistik, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya kurang dari 2.500 orang. Untuk tujuan analisis sosial psikologis, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya memiliki hubungan akrab dan serba informal di antara sesama warga. Kajian masyarakat perkotaan. Masyarakat kota. Bentuk kehidupan masyarakat kota dapat melihat atau memandang dari dekat tingkah laku seseorang seperti telah dikemukakan oleh C.H. Copley yang terkenal dengan teorinya mengenai bayangan kaca. Tiap-tiap orang memilih dirinya sendiri, mengukur dirinya sendiri, dan tingkah lakunya sehingga tampak olehnya terbayang pada pendapat orang mengenai dirinya. Ada 3 faktor yang mempengaruhi itu. Yang pertama, faktor ekonomi, faktor perkembangan, faktor kebutuhan. Inilah yang selalu menjadi titik pokok meskipun secara tepat menurut Freire bahwa sosiologi selalu berasal dari kesadaran. Sosiologi adalah ilmu yang menyelidiki hidup bersama masyarakat sehingga mempunyai visi, misi, dan tujuan yang sama, dan merupakan ilmu yang mempelajari masalah perhubungan manusia di golongan atau sama dengan interaksi antara individu dan individu juga dengan kelompok. Bentuk dan kewajiban manusia yang saling mengadakan hubungan disebabkan oleh manusia tersebut mempunyai kebutuhan. Penghuni kota modern memenuhi syarat sebagai warga dunia karena pada umumnya mereka mengikuti aktivitas berpusat sepanjang hari selama 24 jam di masyarakat. Bukan hanya terbatas di kotanya atau lingkungannya saja, tapi mereka juga mengikuti kegiatan masyarakat dunia lainnya. Warga kota bekerja di mana saja, tak terbatas oleh ruang dan waktu. Mereka bisa berdagangan dengan antara bangsa di dunia seperti bidang ekonomi, impor, ekspor, berjalan di toko-toko terkenal, belanja di toko-toko terkenal. Di samping di bidang kegiatan ekonomi juga, di bidang sosial budaya yang lainnya, seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, diplomasi, rekreasi, dan lain-lain. Hubungan sosial yang sangat kompleks inilah yang membedakan antara masyarakat kota dan masyarakat pedesaan. Baik, pada poin yang kedua yaitu tentang karakteristik masyarakat pedesaan dan perkotaan. 1. Masyarakat desa pada dasarnya memiliki hubungan yang erat dengan alam, di mana pada umumnya kebutuhan masyarakat desa tergantung atau mencukupi dari alam. Menjalani hubungan yang erat dengan masyarakat lainnya. Hal ini dapat dilihat dari salah satu desa, yaitu masyarakat saling menolong satu sama lain, seperti ketika ada acara pernikahan maupun acara lain, serta memiliki empati yang tinggi. Tinggal di daerah pedesaan, kita dapat melihat bahwa masyarakat masih kental dalam beragam budaya serta adat istiadat. Hal yang mempengaruhi karakteristik dari masyarakat desa salah satunya ialah faktor geografis.
dari desa tersebut dan kurangnya pengaruh dari masyarakat luar desa. Baik, yang kedua itu yang berkaitan dengan karakteristik masyarakat kota. Kehidupan masyarakat kota dan desa pada dasarnya memiliki perbedaan. Hal ini dikarenakan kota merupakan pusat di mana masyarakat dituntut lebih cepat dan tanggap dalam menghadapi globalisasi. Hal ini berdampak sebagai karakteristik masyarakat, yaitu mereka lebih bersifat individualisme sehingga terkesan cuek terhadap sekitar, menjadi masyarakat yang konsumtif serta memiliki ambisi yang tinggi. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan status sosial serta karena adanya persaingan antara masyarakat. Baik, pada poin yang ketiga itu yang berkaitan dengan pentingnya pembangunan petani dan peternak dalam berbagai perspektif. Perspektif pertanian. Topik pertanian untuk pembangunan menjadi isu hangat sepanjang sejarah kehidupan manusia. Pembangunan petani untuk pembangunan nasional suatu negara secara teoritis telah teruji dan tidak terbantahkan lagi. Namun dalam tatanan implementasi kebijakan terutama negara-negara berkembang sering terjadi kebijakan yang salah sehingga sektor pertanian kurang baik atau ditinggalkan. Kebijakan pembangunan ekonomi disebabkan besar negara berkembang termasuk di Indonesia sering terdapat ketidakkonsistenan antara apa yang secara formal tertuang dalam dokumen perencanaan dengan tataran implementasi dalam pelaksanaan strategi. Pembangunan ekonomi ternyata bukan sekedar gelar kosong atau nostalgia. Dari waktu ke waktu terbukti sektor pertanian salah satu menjadi andalan pembangunan perekonomian nasional dulu, sekarang, dan diyakini untuk masa yang akan datang. Terlepas dari itu, memang harus diakui bahwa sektor pertanian menghadapi tantangan yang semakin besar seperti globalisasi ekonomi dan liberalisme perdagangan, desentralisasi atau otonomi daerah, serta krisis pembangunan dan finansial. Sementara itu, dalam negara dirasakan kurangnya keberpihakan pengambilan kebijakan terhadap pembangunan sektor pertanian dalam perspektif pembangunan nasional. Dalam era globalisasi, bahasa yang dikenal dalam pergaulan antara negara adalah pembangunan kerjasama ekonomi atau menghadapi persaingan antar negara. Untuk memenangkan persaingan, mau tidak mau harus memiliki daya asing yang unggul, yaitu terbangunnya efisiensi yang tinggi pada seluruh tingkat perilaku ekonomi. Sektor pertanian sebagai sektor memiliki nilai strategis dalam memenuhi kebutuhan dasar. Sektor pertanian telah diakui memiliki peranan yang penting dalam perekonomian nasional, yang dapat dilihat dari kemampuan berkontribusi memposisikan secara tepat pembangunan pertanian. Perspektif pembangunan nasional terhadap produk domestik bruto menyerapkan tenaga kerja dalam menciptakan kesepakatan kerja, berusaha meningkatkan pendapatan masyarakat, serta sumber pengelolaan devisa. Pertanian untuk pembangunan nasional juga dipandang sebagai suatu sektor yang memiliki kemampuan khusus dalam menghasilkan pertumbuhan yang berkualitas. Semakin besarnya perhatian terhadap perbedaan pendapat memberikan stimulan yang lebih besar untuk lebih baik memanfaatkan kekuatan pertanian bagi pembangunan. Kontribusi besar yang memiliki sektor pertanian tersebut memberikan sinyal bahwa sudah saatnya kembali ke Hiat sebagai negara agris untuk lebih serius membangun. Pertanian Indonesia sudah
selayaknya dijadikan sebagai suatu sektor ekonomi yang sejajar dengan sektor lainnya. Sektor ini tidak lagi hanya berperan sebagai faktor pembentuk, apalagi figuran bagi pembangunan nasional, tapi harus menjadi peran utama yang sejajar dengan sektor industri. Baik, lanjut perspektif peternakan. Peternakan di Indonesia merupakan fungsi produktivitas, konservasi, dan kesejahteraan ternak lokal. Model-model optimis yang dikemukakan oleh sentuhan teknis pertanian dapat digunakan untuk memaksimalkan produktivitas, mempertahankan populasi, dan meningkatkan kesejahteraan. Tujuan penulisan adalah membangkitkan peran teknis pertanian untuk meningkatkan produktivitas, konservasi, dan kesejahteraan ternak lokal. Pendekatan teknis pertanian dapat dilakukan dari berbagai cara. Yang pertama, sistem perkandangan, sistem pengaturan pakan, sistem memanajemenkan produksi, sistem penanganan hasil limbah, dan sistem penanganan ex situ dan in situ. Kapitalisme adalah sebuah model produksi yang bertujuan untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya dengan biaya produksi sekecil-kecilnya. Minimalisasi biaya produksi dicapai dengan cara menekan upah kerja. Kapitalisme dilakukan oleh suatu badan yang perseorangan di luar pemerintah. Dengan demikian, pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar guna memperoleh keuntungan besar, tetapi intervensi pemerintah dilakukan secara besar-besaran untuk kepentingan pribadi. Perilaku kapitalisme disebut kapital. Kapitalisme sebenarnya tidak memiliki definisi universal yang bisa diterima secara luas. Beberapa ahli mendefinisikan kapitalisme sebagai sebuah sistem yang mulai berlaku di Eropa pada abad ke-16 hingga abad ke-19, yaitu pada masa perkembangan perbankan komersial Eropa, di mana kelompok individu maupun kelompok dapat bertindak sebagai sesuatu badan tertentu yang dapat memiliki maupun melakukan perdagangan benda pribadi, terutama barang modal seperti tanah dan manusia, guna proses perubahan dari berbagai model barang jadi. Untuk mendapatkan model-model tersebut, para kapitalisme harus mendapatkan bahan baku dan mesin terlebih dahulu. Kemudian buruh yang berperan sebagai operator mesin guna mendapatkannya dari buku yang diolah. Probleman kapitalisme sosial. Yang pertama, persaingan bebas yang tidak terbatas mengakibatkan banyak keburukan dalam masyarakati apabila ia mengganggu kapitalisme kerja dan sistem ekonomi serta munculnya semangat persaingan di antara individu. Sebagai contoh, hak individu yang tidak terbatas untuk memiliki harta yang mengakibatkan distribusi kekayaan yang tidak seimbang dalam masyarakat dan pada akhirnya akan merusak sistem perekonomian. Yang ke-B, adanya perbedaan yang radikal antara hak-hak majikan dan pekerjaan penerima upah yang tidak mempunyai kesempatan yang sama dengan saingannya, sehingga ketidakadilan ini memperdebat antara yang kaya sama yang miskin. Sistem ekonomi kapitalisme di satu pihak memberikan seluruh manfaat produksi dan distribusi, bahwa pengusaha, para ahli yang mempersampingkan masalah kesejahteraan masyarakat banyak dan membatasi mengalirkan kekayaan di kalangan orang-orang tertentu. Di pihak menjamin kesejahteraan semua pekerjaan pada beberapa orang hanya meningkatkan diri sendiri. Sistem ekonomi sosial. Sistem ekonomi sosial merupakan
bentuk sistem dari sistem ekonomi kapitalisme dituding sebagai penyebab tidak tercapainya kesejahteraan yang merata. Jika sistem ekonomi kapitalisme sepenuhnya menyerahkan siklus ekonomi pada mekanisme pasar yang berkembang, maka dalam situs ekonomi sosial pemerintah mempunyai andil besar dalam mengatur roda perekonomian di sebuah negara, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan terhadap rantai perekonomian masyarakat. Perekonomian masyarakat dalam hidup sehari-hari istilah sosialisme selain bisa menggunakan untuk menunjukkan sistem ekonomi, ideologi,